Hey yo, what's up teman-teman, kembali lagi di channel Maximum Project. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja coy. Di kesempatan kali ini gue akan bahas film yang bertemakan psikopat lagi. Dan film yang akan gue bahas kali ini berjudul The Farm yang dirilis pada tahun 2018. Di film ini kita akan diajak merasakan bagaimana rasanya kalau para manusia dijadikan hewan ternak oleh para psikopat sadis yang digambarkan sebagai seekor hewan. Penyembelihan serta wanita yang dipaksa hamil demi bisa ngasilin susu sudah biasa di film ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke filmnya coy. Di awal scene kita diperlihatkan dengan dua orang pasangan muda yang bernama Nora dan Alex. Mereka berdua berniat menuju ke suatu tempat dengan mengendarai sebuah mobil. Di tengah perjalanan yang masih sangat jauh itu, si Nora ini malah kebelet pipis. Ia lantas menyuruh Alex untuk menghentikan mobilnya dan mencari tempat untuk buang air kecil. Dengan segera Alex pun langsung menghentikan mobilnya di sebuah minimarket kumuh yang terletak di pinggir jalan. Nora yang mulai gak tahan menahan pipisnya itu mencoba manggil orang yang ada di dalamnya. Namun, tak ada satupun orang yang menjawab panggilan Nora yang menandakan bahwa tempat tersebut tidaklah berpenghuni. Mencari alternatif lain untuk buang air kecil, Nora pun pergi ke belakang minimarket tersebut dan memilih sebuah semak-semak untuk membuang hajatnya. Di dalam perjalanannya itu, tak sengaja ia menemukan sebuah dompet beserta identitas yang entah itu milik siapa. Dan apakah kalian tahu, tidak jauh dari tempat Nora pipis itu terdapat sebuah tengkorak manusia yang menandakan bahwa tempat tersebut ada yang tidak beres. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan kini mereka berhenti di sebuah kedai makanan yang terletak di pinggir jalan. Tak ada hal aneh setelah mereka memasuki kedai tersebut. Banyak pelanggan yang berkunjung di kedai itu, pelayanannya juga cukup ramah, serta daging burger yang terlihat sangat menggiurkan. Dari sanalah mereka menikmati makanannya tanpa gangguan apapun. Tetapi satu hal yang membuat menjanggal di kedai tersebut, terdapat seorang pria yang menatap ke arah mereka dengan tatapan yang sangat aneh. Hingga saat mereka hendak kembali pun, pria itu tiba-tiba menjegat Nora dengan mengatakan, "You're not safe here." Hey. Si Nora yang udah mulai khawatir itu menjadi semakin curiga dengan tempat tersebut. Namun Alex justru tidak peduli. Ia malah menyinggung sebuah penginapan karena perjalanan yang masih sangat jauh itu akan banyak menguras tenaga. Kebetulan juga terdapat sebuah pom bensin di pinggir jalan serta seorang kasir yang bisa mereka tanyai soal penginapan. Orang ini bernama Andrew. Alex kemudian bertanya kepada si Andrew penginapan terdekat yang bisa mereka sewa untuk melewati malam. Oh, yeah, I know what you mean. Yeah, there's some cabins down the road. Setelah mendengar penjelasan dari si Andrew, Alex pun menjadi tertarik dan segera mengajak Nora untuk menuju tempat tersebut. Namun lagi-lagi, masih saja ada orang aneh yang masih berkeliaran di tempat tersebut, termasuk si Andrew ini coy. Singkat cerita, setelah melewati beberapa menit perjalanan, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan yang diarahkan oleh si Andrew. Tempatnya berupa sebuah pondok yang terletak di tengah hutan, dihiasi oleh banyak mobil berdebu yang terparkir begitu saja. Pada awalnya, si Nora ini agak sedikit ragu untuk memasuki pondok tersebut. Namun setelah ia diyakinkan oleh si Alex, Nora pada akhirnya menuruti kemauannya dan bersedia untuk menginap di pondok tersebut. Hello? Okay, no one's here. Come on, let's go. Hey. Saat mereka masuk, muncullah seorang pria yang tampangnya sangat meragukan. Dengan tampang yang sangat aneh, senyum yang sangat creepy, ditambah lagi dia banyak bicara, membuat si Nora ini menjadi risih. Ia spontan mengusir pria tersebut dengan agak kasar, yang membuat si pria menjadi tersinggung dan membanting pintu. Thank you. Thanks. See you tomorrow.
Di malam harinya di ruangan itulah mereka berdua tertidur lelap, saking lelapnya sampai mereka tidak terusik. Tetapi keanehan kembali terjadi coy. Di saat Nora dan Alex ini tertidur lelap, terdapat seorang pria aneh yang memakai topeng hewan dari tadi udah berada di bawah kasurnya. Di pagi harinya Nora terbangun dengan keadaan yang sempoyongan. Ia berada di dalam sebuah kurungan besi di tengah bangunan yang setengah jadi. Nora teriak-teriak memanggil siapa saja yang bisa menolongnya. Tetapi teriakannya itu justru memanggil dua orang aneh yang memakai topeng hewan. Yang satunya memakai topeng sapi dan satunya lagi memakai topeng domba. Mereka berdua memukul kandang Nora dengan menggunakan sebuah kayu, lalu menyeret Nora ke suatu tempat. Nah, di sini seremnya nih coy. Saat si Nora diajak jalan-jalan sama dua om-om ini, dalam perjalanannya itu si Nora melihat sendiri gimana kejamnya semua warga di sana yang notabene memakai topeng hewan, memutilasi para manusia dengan sangat sadis, seolah hal tersebut sudah biasa di tempat itu. Dan tempat itu merupakan sebuah kultus penyembah hewan ternak yang menjadikan para manusia sebagai hewan ternak mereka. Kemudian Nora dibawa ke suatu tempat yang merupakan sebuah ruangan yang gelap, tempat di mana para wanita dipaksa untuk hamil. Seorang tante-tante yang memakai topeng kelinci memasukkan sebuah cairan sperma ke dalam selangkangannya si Nora coy, yang membuat si Nora seketika lemes dan tidak berdaya. Lalu kalian pasti bertanya, gimana keadaannya si Alex bang? Ya, nasibnya si Alex gak jauh beda sama si Nora, tapi bedanya dia dimasukkan ke sebuah kandang besi bersama para tawanan lain yang notabene semuanya berbatang. Di sana, Alex terlihat sangat kebingungan dengan keadaan yang telah terjadi. Para tawanan lain terlihat sudah pasrah menerima hal buruk yang akan terjadi pada mereka. Meskipun keadaannya seperti itu, dengan keadaan tubuh yang diikat, mulut yang ditutupi kain, di sana Alex tetap berusaha untuk melarikan diri. Namun sayang, usahanya itu justru memancing para warga psikopat untuk memasuki kandang mereka. Satu persatu dari mereka dipukul menggunakan palu hingga tewas, termasuk si Alex ini coy. Kemudian jasad dari semua pria tadi dimasukkan ke sebuah ruangan jagal untuk dimutilasi. Terlihat seorang pria yang memakai topeng babi memasukkan sebuah perhiasan milik para korban ke dalam sebuah laci. Lalu ia pun diberikan sebuah jatah berupa potongan tubuh manusia yang mungkin aja itu buat dirinya sendiri coy. Dengan santainya, pria ini membawa potongan tubuh tersebut pergi keluar ruangan. Kita juga bisa lihat masyarakat di desa itu semuanya memakai topeng hewan. Dan mereka menjalani kehidupan seperti biasa, seolah tidak ada masalah coy. Setelah itu, topeng babi menemui seorang pria untuk membicarakan sesuatu. Dan ternyata, orang tersebut adalah sang pemilik pondok yang merupakan seorang pemimpin dari peternakan tersebut. Dia memerintahkan semua bawahannya untuk menyiapkan makanan secara perfect untuk nanti malam. 15 pounds of ground beef for the lasagna. Do we have that? We have some. Tak lama kemudian si bos pun ditelepon oleh atasannya yang bernama Hooder. Nah, si bos ini juga mempunyai atasan coy. Dan orang yang bernama Hooder itu adalah sang pemilik peternakan dari peternakan manusia tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya akan datang dalam waktu dekat. Untuk itu, si bos memerintahkan si topeng babi untuk mengecek persediaan susu di kandang para wanita. Para wanita benar-benar diperlakukan selayaknya seekor sapi. Sama halnya seperti Nora, dari awal mereka dipaksa untuk hamil demi bisa menghasilkan sebuah susu. Si topeng babi melihat salah satu wanita yang ada di sana yang sedang memegangi bayinya. Kemudian dia mengambil bayi tersebut dan langsung dibanting bro. Setelah kematian dari sang bayi, ia lalu dibuang ke dalam tong sampah. Dan dengan santainya lagi, tiga pria ini meninggalkan kandang tersebut dengan membawa beberapa stok susu. Tiba-tiba muncullah si Andrew, sang penjaga pom bensin, yang langsung duduk minum susu, kemudian marah-marah gak jelas memarahi semua wanita. You're all bad! Sementara itu, si bos sedang menangani sebuah komplain dari customernya karena customer itu bilang bahwa makanan yang dia terima berisikan sebongkah gigi manusia. A tooth in the food? Secara bersamaan, si topeng kambing datang dengan tergesa-gesa lalu mengajak si bos untuk kembali ke kandang para wanita.
Tanpa diduga, salah satu penghasil susunya sudah tergeletak tidak bernyawa dengan bacokan di bagian leher menggunakan sebuah kayu. Kayu tersebut berisikan sebuah tulisan dengan nama Andrew, yang tak lain orang yang telah membunuh wanita tersebut adalah si Andrew itu, coy. Si bos lantas marah besar sama si Andrew, kemudian menyuruh si topeng kambing untuk mencari keberadaannya. Di lain tempat kita kembali diarahkan pada si Nora yang bertemu dengan seorang wanita yang ada di samping kandangnya. Wanita tersebut terlihat sangat lemas dan lesu karena ternyata dirinya sudah 2 tahun berada di sana. Selama 2 tahun itu, susunya selalu diperah secara terus-menerus hingga dirinya tak lagi bisa menghasilkan. Dia cuma tinggal menunggu ajalnya saja sampai para peternak itu datang untuk membunuh dirinya. Nora juga bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ashley. Sama halnya seperti Nora, Ashley juga merupakan korban baru, namun ia ditempatkan di kandang yang berbeda. Si topeng kambing pada akhirnya berhasil menemukan si Andrew yang sedang bermain dengan 2 kepala manusia. Everybody can Dari sanalah kita mengetahui fakta bahwa ternyata si Andrew ini mengalami gangguan jiwa. Alhasil dia dihukum oleh si bos untuk memberi makanan ke kandang para pria. Ditemani oleh si topeng babi, mereka berdua membawa sebuah tong berisikan makanan untuk diberikan pada semua pria. Tapi entah kenapa, saat nuangin tuh makanan, si Andrew ini malah menumpahkannya dan langsung kabur gitu aja. Ya namanya juga gak normal, kelakuannya pasti gak jelas juga, coy. Kemudian setelah selesai memberi makanan, si bos langsung menyuruh si topeng babi untuk mengecek para wanita yang tidak berguna lagi. Wanita yang gua maksud di sini adalah wanita yang ada di samping kandangnya Nora. Karena 2 tahun gak bisa ngasilin susu, dia langsung dibunuh dari ujung leher sampai ke bawah perut, lalu diambil jeroannya. Nora yang melihat hal tersebut menjadi semakin putus asa dan semakin depresi karena ia yakin nasibnya akan sama seperti wanita tadi. Namun tiba-tiba pintunya terbuka. Dan ternyata itu adalah Bang Alex, coy. Tapi kita gak dijelasin gimana caranya si Alex ini melarikan diri. Ya mungkin aja ada hubungannya pas si Andrew numpahin tong makanan. Oke, mari kita lanjut. Mereka berdua langsung berlari dari tempat tersebut untuk mencari jalan keluar. Sebuah mobil tanpa awak mereka temukan di tengah jalan dan mencoba untuk menghidupkannya. Namun sialnya mobil tersebut tidak mau menyala, memaksa si Nora dan Alex untuk kembali bersembunyi. Satu persatu dari warga psikopat berhasil mereka lewati, hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah gereja yang dipenuhi oleh beberapa lukisan aneh yang tak sepantasnya diubah menjadi kepala hewan. Tiba-tiba muncullah salah satu warga psikopat yang sedang berdoa. Mereka berdua mencoba untuk melarikan diri, namun sialnya mereka malah ketahuan. Alhasil si Nora dan Alex mencoba keluar dari gereja tersebut, dan di saat mereka sudah sampai di luar gereja, kakinya si Alex ini malah terkena ranjau, yang membuat si Nora makin panik dan dipaksa untuk memilih antara menyelamatkan dirinya sendiri atau menyelamatkan ayangnya. Ya tentu saja, si Nora yang masih mempunyai logika lebih memilih untuk menyelamatkan diri. Daripada mereka berdua tewas secara mengenaskan, lebih baik di antara mereka harus dikorbankan. Sehingga Nora hanya bisa melihat para warga psikopat itu menggeprek anunya si Alex menggunakan batu. Nora yang lari kocar-kacir terlihat memasuki kandang pria dan menanyakan pada orang di sana cara untuk menyelamatkan mereka semua. Lalu pria tersebut mengatakan bahwa ada satu bis yang terletak di rumah utama yang bisa ia gunakan untuk melarikan diri. Dengan segera Nora langsung menuju tempat tersebut dan terlihat juga dia berhasil memukul salah satu warga psikopat lalu mengambil mobilnya. Sempat ia mengendarai mobil tersebut di tengah para warga psikopat sedang mengejarnya. Namun sial bertubi-tubi, mobilnya malah kehabisan bensin, coy. Namun Nora tidak menyerah begitu saja. Dia berlari sekecang-kencangnya melewati dapur, naik ke atas atap hingga dirinya sempat ketangkep. Tapi untungnya dia bawa senjata dan berhasil ngelukain salah satu warga psikopat. Memanfaatkan hal tersebut, Nora langsung menuju ke kandangnya Ashley untuk mengajaknya melarikan diri. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tujuannya. Dan benar aja, di sana sudah terdapat sebuah bis besar namun gak ada kuncinya. Sebelum itu, Nora mengambil kunci tersebut di dalam rumah dan kuncinya pun berhasil didapatkan. Saat dihidupkan, mobilnya mau menyala nih, coy.
Dan pada akhirnya Nora dan Ashley ini berhasil melarikan diri. Ya, namun tidak semudah itu mas bro. Emang bisnya mau menyala, tapi ternyata semua warga psikopat tersebut sudah berada di dalam bis menggunakan Hiraishi no Jutsu. Karena cepet banget nih cuy. Ujung-ujungnya si Nora dan Ashley ini dijadikan sebagai perumpamaan mereka berdua dijadikan babi guling. Dan para warga psikopat ini sedang mukbang dagingnya Nora dan Ashley. Anjay, tes kriuk. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate, 5 tusuk, nasi dibakar.